semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada dosen pengampu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Igede Prudenta Mahaputra dengan NIM 25125211092 dari kelas A2C. Dan di sini saya akan memberikan penjelasan yang sangat fundamental bagi anak HI tentunya, yaitu memahami hubungan internasional sebagai subjek akademik. Yuk disimak. Pertama, kita harus membedakan antara hubungan internasional secara fenomena dan secara subjek akademik. Kalau yang fenomena itu sebenarnya sudah berlangsung semenjak berabad-abad tahun yang lalu, di mana mulainya itu ketika terjadinya perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Ilmu HI-nya sendiri itu baru muncul di tahun 1919 di Universitas Wales. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terlambat gitu kan? Nah, ini sebenarnya dipicu oleh terjadinya Perang Dunia Pertama, di mana itu merupakan kejadian yang menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi banyak orang tentunya. Sehingga para akademisi ini berkumpul dan mendiskusikan bagaimana cara memahami interaksi antar negara tersebut supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Sebagai ilmu, HI itu bersifat interdisipliner, yang artinya kita tidak hanya membahas tentang politiknya saja, tapi sejarahnya, ekonomi, sampai ke hukumnya. Dan juga cangkupan aktornya itu juga berkembang, yang awalnya state-centric atau berfokus pada negara menjadi aktor non-negara juga yang kita bahas sekarang, seperti misalnya organisasi internasional PBB, terus perusahaan multinasional dan NGO secara global. Memang esensi yang paling menarik dari kita membahas hubungan internasional sebagai subjek akademik yaitu ketika kita menggunakan teorinya untuk mengamati dan menganalisis interaksi dunia. Misalnya nih, saya akan membahas tentang 4 teori, yaitu realisme. Realisme itu dibagi menjadi 2, yaitu klasik dan neorealisme. Realisme klasik mengatakan bahwa konflik ini didasari pada diri manusia sendiri yang memang sifat serakah dan egois. Tapi setelah mengalami pembaruan yang dikenal dengan neorealisme, mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya anarki karena tidak ada yang mengatur negara-negara ini, sehingga untuk bertahan hidup ia harus mengandalkan negara sendiri dan kemampuannya sendiri, seperti itu. Kedua yaitu ada liberalisme. Liberalisme itu dibagi menjadi 2 juga, ada klasik dan neoliberalisme. Kalau yang klasik itu dia mengatakan perdamaian dunia ini sebenarnya bisa dicapai dengan melakukan perdagangan bebas dan perjanjian. Tapi kalau neoliberalisme, karena setelah Perang Dunia II terjadi, dia mengubah sebenarnya, akhirnya mengakui kalau dunia itu sebenarnya anarki. Tapi mereka tetap optimis dengan kerjasama jangka panjang itu pastinya akan meredam persaingan dan juga dibantu juga dengan organisasi internasional. Yang ketiga itu adalah konstruktivisme. Konstruktivisme ini menentang kedua teori tadi, liberalisme dan realisme, di mana konflik itu sebenarnya dibentuk dari ide, norma, dan identitas sosialnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada rasionalisme. Rasionalisme ini justru menjembatani liberalisme dan realisme tadi dengan menganggap itu negaranya itu masyarakat internasional yang terikat pada hukum internasional dan aturan-aturannya untuk menjaga ketertiban dunia. Kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu HI sebagai subjek akademik itu mengajarkan kita cara memetakan dan menganalisis dinamika global yang sangat rumit menjadi terstruktur dan lebih sederhana lagi. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih juga sudah menyimak video saya sampai akhir ini. Saya Denta pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.